Bab 73 Sikap Orang Miskin. Bu, aku masih belum mengerti. Bobby merasa sedikit bingung. Harapan suamiku saat itu adalah tinggal di villa itu. Selama memiliki hak untuk tinggal di sana, keluarga Kusuma baru termasuk makmur dan memiliki posisi yang sangat penting. Ujar Nyonya Besar Kusuma dengan perlahan. Berdasarkan kekuasaan keluarga Kusuma sekarang ingin tinggal di tempat itu sama saja dengan bermimpi. Jadi, itulah alasan kenapa Nyonya Besar Kusuma bersedia membiarkan Valentino ikut campur dalam grup Kusuma. Bobby dan Robert saling bertatapan tanpa mengatakan apa-apa. Meskipun mereka bodoh, juga tahu bahwa betapa sulitnya untuk tinggal di tempat itu. Jadi harapan suamiku juga merupakan harapanku. Kalau ada orang yang membantu keluarga Kusuma mengabulkan harapan ini sebelum aku mati, memangnya kenapa kalau aku ingin menyerahkan perusahaan keluarga Kusuma yang besar ini kepada orang lain? Setidaknya, aku tidak akan merasa bersalah kepada suamiku yang telah meninggal. Nyonya Besar Kusuma menghela napas, lalu dia pergi. Bobby dan Robert saling bertatapan tanpa mengatakan apa-apa, karena mereka tahu bahwa mereka harus mengesampingkan masalah Valentino dan Angel ini untuk sementara waktu. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun kalau kehilangan dukungan dari Nyonya Besar Kusuma. Meskipun ingin melakukannya, mereka juga hanya bisa mengandalkan trik mereka sendiri. Daerah kota Neo. Valentino masih membawa Angel untuk menikmati pelayanan anggota elite dan pada saat yang sama juga membeli banyak barang. Saat berjalan keluar dari toko sepatu wanita bermerek lagi serta melihat bungkusan besar kecil di belakang bagasi, Angel pun tidak bisa menahannya lagi. Valentino, apa yang terjadi? Valentino merentangkan tangannya. Mana aku tahu. Mungkin itu hadiah dari orang lain untukmu. Chloe yang di samping hanya diam karena saat ini Chloe benar-benar tidak memiliki rasa keunggulan di depan Angel. Chloe hanya menghabiskan puluhan juta di toko Chanel, sedangkan Angel menghabiskan uang lebih dari 10 kali lipat darinya. Angel mengerutkan bibirnya. Bagaimana kamu bisa tahu jelas kalau hadiah ini pemberian dari orang lain? Angel bukan orang bodoh, jadi Angel tahu Valentino membawanya ke toko bermerek yang telah ditargetkan. Meskipun dia bodoh, juga bisa tahu bahwa Valentino pasti mengetahui hal ini. Kalau begitu, anggap saja itu hadiah peringatan hari pernikahan ketiga dariku saja. Bagaimana? Ekspresi Valentino penuh dengan kasih sayang. Mendengar perkataan Valentino, wajah kecil Angel langsung memerah. Bahkan telinganya juga ikut memerah. Namun, Angel tetap tidak berani percaya bahwa ini semuanya dilakukan oleh Valentino. Kalau Valentino yang melakukan hal ini, maka berapa banyak uang yang perlu dikeluarkan Valentino? Meskipun Valentino memenangkan lotre, Valentino juga tidak akan berbuat hingga seperti ini. Dilihat dari sikap para manajer toko terhadapnya, seperti seorang karyawan sedang menghadap bos. Kahi benar-benar hebat membual. Meskipun tuan muda grup Kingston, Rain, juga tidak bisa melakukan hal seperti ini. Gumam Chloe dari samping. Hanya berdasarkan dia juga ingin dibandingkan denganku. Valentino menggelengkan kepala dengan perlahan. Bukan Valentino meremehkan orang, tapi Rain yang menginginkan Angel itu benar-benar tidak dianggap penting oleh Valentino. Bukankah kamu hanya memenangkan lotre? Apakah perlu bersikap seperti orang kaya baru? Pemikiran orang miskin benar-benar sangat menyeramkan. Kamu susah payah bisa mendapatkan uang, tapi kamu tidak memikirkan untuk menginvestasinya malah berfoya-foya di sini. Setelah uang habis, kamu akan tetap menjadi orang miskin. Chloe tampak berkata dengan niat baik, seolah-olah sedang mengkhawatirkan Valentino dan Angel. Valentino hanya menggelengkan kepalanya karena Valentino merasa dirinya tidak perlu menjelaskan hal ini. Sudahlah, Valentino, ayo kita pulang. Chloe, kamu juga jangan bicara lagi. Angel melarai dengan tidak berdaya. Setelah mengalami banyak masalah, meskipun pemikiran Angel sangat polos juga bisa merasakan bahwa Chloe tidak ingin melihatnya hidup dengan baik. Saat dirinya tidak sebaik Chloe, Chloe tidak akan menunjukkan apapun. Begitu dia lebih hebat dari Chloe, Chloe akan mulai berbicara dengan aneh. Mungkin dirinya harus mempertimbangkan hubungannya dengan Chloe, pikir Angel dalam hatinya. Chloe mendengus. Saat Chloe sedang ragu apakah mau naik mobil Valentino atau tidak, tiba-tiba ada keributan di kejauhan. Chloe melihat sebuah mobil Maserati berwarna biru tua dengan suara yang keras melaju ke sini dari kejauhan. Melihat mobil ini yang begitu angkuh dan menarik banyak perhatian pejalan kaki di sekitarnya,
Kikik, edisi terbatas Maserati, bahkan itu warna biru yang mulia dan harganya tidak kurang dari 9 miliar. 9 miliar membeli sebuah mobil, kemiskinan benar-benar membatasi imajinasi. Jangankan 9 miliar, bahkan juga ada mobil yang senilai puluhan miliar. Tapi, orang yang mampu membeli Maserati ini, pasti sering mengendarai mobil yang lebih mahal. Pejalan kaki terus berbisik dan penuh dengan rasa iri dalam mata mereka. Mobil Maserati berwarna biru tua melaju, tiba-tiba melakukan tikungan tajam dan berhenti di depan toko ini. Pintu mobil terbuka dan seorang pemuda berpakaian rapi melangkah keluar dari kursi pengemudi. Ada seorang wanita yang mengenakan pakaian seksi melangkah turun dari samping kursi pengemudi dengan dandanan yang sangat centil. Lalu tangannya merangkul bahu pemuda itu dan wajahnya penuh dengan ekspresi imut. Angel sedikit tercengang, sedangkan Valentino merasa menarik. Mereka kenal dengan pemuda itu. Dia adalah Rain yang bertarung minum bir dengan Valentino saat itu. Hanya saja disuguhi belasan gelas arak barat berturut-turut oleh Valentino hingga mabuk berat. Melihat Rain datang, Chloe pun segera menyapanya dengan ramah. "Hei, Tuan Muda Rain." "Sini, Tuan Muda Rain." Ketika Rain mendengar ada orang memanggilnya, Rain segera menolehkan kepalanya kemari. Orang yang pertama kali dilihat Rain bukanlah Chloe melainkan Angel. Matanya tersirat rasa posesif yang kuat. Kemudian Rain melihat Valentino dan tidak bisa menahan diri untuk mencibir. "Benar-benar musuh ada di mana-mana." Rain bergumam sejenak dan langsung berjalan ke arah 3 orang tersebut. Rain tidak menyangka, dirinya yang hanya membawa seorang anak buah untuk memberi barang akan bertemu dengan musuhnya, Valentino. Awalnya Rain berencana menyelesaikan pekerjaannya, lalu Rain membalas dendam pada Valentino karena minuman malam itu. Tidak tersangka dia akan bertemu dengan Valentino. Kalau begitu, Rain tidak akan melepaskan Valentino begitu saja. "Tuan Muda Rain, apa kamu membawa pacarmu datang ke sini untuk membeli sepatu?" Chloe berkata dengan senyuman kagum di wajahnya, seolah-olah dia kenal lama dengan Rain. "Dia termasuk pacar macam apa?" "Hanya untuk bersenang-senang saja," kata Rain dengan hina dan langsung menarik keluar tangannya. Namun, wanita itu tidak marah sama sekali, melainkan dia tetap menempel di tubuh Rain dengan malu. "Nona Angel, senang sekali bisa bertemu denganmu." Mata Rain hanya ada Angel saja. Angel tertegun di tempat dan tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Pada saat ini, Valentino berjalan kemari dan berkata dengan acuh tak acuh, "Seberapa senang?" "Apa?" Rain tertegun dalam seketika. Apakah ada hal seperti ini? Kalimat senang bisa bertemu denganmu apa bisa dijawab dengan cara begini? "Valentino, kamu jangan angkuh. Orang miskin harus memiliki sikap orang miskin. Jangan tidak tahu bersyukur." Rain tersenyum sinis. "Kalau begitu, beritahu aku, bagaimana sikap orang miskin?" Wajah Valentino penuh dengan ekspresi bercanda. "Apakah kamu punya uang dan wanita? Kamu mengira dirimu punya, tapi sebenarnya kamu tidak punya. Meskipun punya, juga hanya sementara saja." "Kahi." Setelah Rain selesai mengatakannya, dia langsung melambaikan jari pada wanita di sampingnya. Wanita itu segera berjalan kemari dan terlihat sangat patuh. Plak! Tidak ada orang yang menyangka bahwa Rain tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar wanita itu. Suara jernih bergema di sekitar, membuat Angel menjadi tercengang dan juga mengejutkan Chloe. Bukankah wanita ini adalah pacarnya Rain? Kenapa Rain tiba-tiba menamparnya? Bab 74, apakah aku tidak mampu membeli barang mewah? Bahkan Valentino juga sedikit mengernyit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia melihat gadis itu tidak marah sama sekali meskipun dia ditampar. Gadis itu tidak hanya tidak marah, dia bahkan memandang Rain dengan ekspresi menyedihkan, seperti anjing yang menggoyangkan ekornya untuk memohon belas kasihan majikannya. Valentino perlahan menggelengkan kepalanya. Gadis itu pasti melakukan kesalahan yang sama sehingga dipukul oleh Rain. Karena mereka berdua bersedia berbuat begitu, maka siapa yang bisa mengurusnya? Gadis itu sendiri yang memilih jalan begini. Jadi, Valentino tidak bisa mengaturnya dan dia juga tidak akan sok-sokan menjadi orang baik yang akan membelanya. Sudah lihat belum? Ini adalah sikap yang harus dimiliki seorang pecundang. Bahkan kalau aku memukulnya, dia tetap harus memberiku senyuman. Karena aku bisa membelikannya apa yang dia inginkan. Haha, kata Rain sambil menggoyangkan jam tangan Cartier di pergelangan tangannya. Karena kamu bisa membelikan apa yang dia mau, jadi kamu bisa memperlakukannya seperti ini. Valentino menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tentu saja,
Tapi kamu tidak akan pernah merasakan perasaan itu karena kamu selamanya tidak mampu membeli beberapa barang mewah ini. Mendengar ini, Chloe sangat ingin mengingatkan Rain bahwa Valentino baru saja memenangkan lotre sebesar 20 miliar. Tapi pada akhirnya, Chloe tetap tidak mengatakan apa-apa. Hanya 20 miliar, apa artinya itu di mata Tuan Muda Rain? Rain tersenyum menghina, lalu Rain menoleh untuk melihat Angel. Apakah Nona Angel kesini untuk membeli sepatu yang kamu suka? Tidak masalah, selama kamu menyukainya, kamu bisa membeli semua sepatu yang ada di sini sesukamu, sedangkan aku akan membelikannya untukmu. Rain melambaikan tangannya, lalu Rain menunjuk ke toko sepatu Gucci ini sambil menatap lurus ke arah Angel. Tidak perlu, kami sudah membelinya. Terima kasih. Angel tidak melihat ke arah Rain. Nona Angel, jangan terburu-buru menolak. Dengan kecantikan Nona Angel, bagaimana pakainya dan sepatu biasa pantas untukmu? Hanya merek internasional seperti Chanel, LV, dan Hermes yang layak untuk Nona Angel. Rain tersenyum, juga menunjukkan keunggulannya sepanjang waktu saat berbicara. Tidak perlu, semua ini sudah dibeli oleh Valentino untukku. Setelah Angel selesai berbicara, dia hendak menarik Valentino ke dalam mobil. Angel benar-benar tidak tertarik untuk berbicara lebih banyak dengan Rain. Hah? Hanya mengandalkan si pecundang ini? Jangan pikir aku tidak tahu bahwa dia adalah menantu keluarga Kusuma yang tinggal di rumah keluarga perempuan setelah menikah, kan? Dalam 3 tahun terakhir, tidak ada pencapaian yang dia lakukan. Bahkan mau membeli kaos kaki saja memakai uang keluarga Kusuma. Apa dia mampu membeli Chanel? Lucu sekali. Rain tertawa. Sedangkan gadis di sebelahnya juga mengangguk dengan cepat. Apa yang dikatakan Tuan Muda Rain benar. Si pecundang ini sama sekali tidak mampu membeli barang-barang ini. Namun, tindakan Valentino selanjutnya tiba-tiba menghentikan tawa mereka. Valentino mencibir, lalu Valentino mengulurkan tangan dan menekan kunci mobil. Bagasi BMW terbuka perlahan. Sementara Rain tercengang. Apakah mobil ini milik Valentino? Meskipun BMW seharga ratusan juta ini jelas tidak dapat dibandingkan dengan Maseratinya, Valentino si pecundang ini ternyata bisa mengendarai mobil seperti itu juga. Ketika bagasi BMW terbuka seluruhnya, Rain lebih terkejut lagi. Bagasinya terisi penuh. Semuanya adalah barang merek internasional. Ada baju, sepatu, tas, kosmetik yang bermerek. Segala macam barang mewah memenuhi bagasi. Astaga! Gadis di samping Rain terkejut. Dia telah bersama Rain begitu lama, tapi Rain tidak pernah membelikannya begitu banyak barang. Berapa harga semua barang itu? Meskipun Chloe sudah tahu sebelumnya, Chloe juga terkejut lagi saat melihatnya saat ini. Barang-barang mewah yang biasanya berharga puluhan juta, bahkan ratusan juta semacam ini, memenuhi bagasi BMW. Adegan yang mengejutkan ini sama saja dengan menempatkan uang kertas yang tak terhitung jumlahnya di depan umum. Barang ini semua benar-benar barang-barang mahal. Dengan identitas Rain dapat melihat dalam sekilas bahwa semua barang di bagasi bernilai miliaran. Kurasa aku masih bisa membeli beberapa barang-barang. Valentino tersenyum main-main dan membawa Angel berbalik untuk masuk ke dalam mobil. Ekspresi Angel bangga dan puas, semacam kebanggaan pada saat suaminya melampiaskan amarahnya. Semacam kebanggaan pada saat suaminya menindas orang lain. Benar, pria yang saat ini menghabiskan miliaran uang untuk mengisi bagasi dengan barang-barang mewah adalah suaminya Angel. Ekspresi Rain semakin masam saat menyaksikan Valentino pergi. Tuan Muda Rain, siapa si pecundang ini? Sepertinya dia cukup kaya, kata gadis di sebelah Rain dengan heran. Apa gunanya punya uang? Uang tidak berarti segalanya di masyarakat ini. Di kota Neo, orang yang menyinggungku sudah bisa membeli kuburan untuk dirinya sendiri sekarang. Mata Rain memancarkan warna merah yang menyeramkan karena marah. Melihatnya seperti ini, sepertinya dia harus menelan Valentino hidup-hidup baru bisa menghilangkan kebenciannya. Tuan Muda Rain, Valentino sepertinya mengenal ayahmu. Chloe mau tidak mau mengingatkan. Pada upacara peletakan batu pertama dari Maple Rain Real Estate kemarin, Valentino menekan semua orang yang ada di sana dengan identitasnya yang paling terhormat. Bahkan ayah Rain yang selaku CEO juga takut. Jadi, Chloe merasa bahwa tidak akan semudah itu bagi Rain untuk berurusan dengan Valentino. Di kota Nu yang besar ini, ada banyak orang yang mengenal ayahku, tapi memangnya bisa kenapa? Rain mencibir. Rain tidak pergi ke upacara peletakan batu pertama. Meskipun dia pergi, apa yang bisa dilakukannya?
Meskipun Rain melihat Valentino menekan semua orang yang ada di sana, apa yang bisa dibuat Rain? Di dalam bisnis, tidak ada teman yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi karena semua itu tergantung dari keuntungannya cukup besar atau tidak. Lalu, apakah Tuan Muda Rain ingin melawan Valentino? Chloe bertanya dengan penuh semangat. Sekarang, Chloe sangat marah dengan Valentino. Jika Rain melawan Valentino, dia pasti akan senang menonton keramaian di samping. Apa hubungannya ini denganmu? Apakah kamu mau membantu Angel mendapatkan informasi dariku? Cibir Rain. Bukan. Tuan Muda Rain, jangan salah paham. Aku juga punya dendam terhadap Valentino itu, jadi aku ingin kamu mengalahkannya. Chloe dengan cepat menjauhkan hubungannya dengan Valentino. Hanya seorang pecundang, sama sekali tidak layak untuk kuturun tangan. Kalau bukan karena Angel itu cukup cantik, maka Valentino itu tidak akan memiliki kualifikasi untuk berdiri di depanku. Rain menggertakkan gigi sambil mencibir ketika dia menyebut Angel. Lalu Rain merasa hatinya panas lagi. Tuan Muda Rain, aku bisa membantumu. Chloe terdiam sejenak, lalu Chloe menatap Rain dengan tegas. Oh, bukankah kamu teman baik Angel? Rain sedikit terkejut. Tuan Muda Rain benar, tidak ada teman yang abadi di dunia ini. Chloe mencibir. Rain melirik Chloe dengan penuh makna. Lalu Rain mengangguk sambil berkata, Oke, kalau hal ini berhasil, maka kamu akan mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, di tempat hiburan dan rekreasi terbuka di lantai bawah komplek Angel berada, Mary dan beberapa tetangga sedang mengobrol sambil bermain kartu. Mari, lihat gelangku ini. Bagaimana menurutmu? Seorang wanita berpakaian rapi di seberang Mary menggoyangkan pergelangan tangannya ke arah Mary. Di pergelangan tangan kiri dan kanannya masing-masing memakai gelang emas sehingga terlihat berkilau. Bab 75 menantu keluarga siapa yang terbaik. Ibu Adin, gelangmu ini pasti berharga puluhan juta, kan? Kata seorang nyonya yang berada di sebelah Ibu Adin. Kurang lebih seperti itu. Aku sudah mengatakan tidak mau, tapi mau bagaimana lagi? Siapa suruh menantuku bersikeras membelikannya untukku? Ujar Ibu Angin berpura-pura tidak berdaya. Wah, bagaimana bisa Ibu Angin memiliki nasib sebagus ini? Inilah yang disebut memiliki menantu kaya raya. Benar, meskipun menantuku itu lumayan, tetap saja kalah kalau dibandingkan dengan menantu Ibu Angin. Oh ya, Muzan, bukankah bulan kemarin menantumu baru memberikanmu anting-anting emas? Anting-antingmu itu juga seharusnya bernilai jutaan, bukan? Tidak terlalu mahal, tapi menantuku sudah bilang kalau dia akan membawaku untuk pergi berlibur beberapa hari lagi nanti. Beberapa ibu yang sedang bermain kartu saling membanggakan menantu mereka masing-masing. Para penonton di sekitar meja poker juga ikut berbicara. Lagi pula mereka juga tidak akan disuruh membayar kalau mereka bersuara. Sedangkan Mary, dia melihat kartu di tangannya tanpa mengatakan apa-apa, seperti tidak mendengar perkataan ibu yang lainnya. Mary suka menyombongkan diri, tapi Mary sama sekali tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan mereka dalam hal ini. Valentino sudah masuk ke dalam keluarga Kusuma selama 3 tahun. Selama itu, Valentino cukup bagus karena dia tidak meminta uang kepada Mary, jadi mana mungkin Mary masih mengharapkan Valentino untuk memberikan barang kepadanya. Mary, lusa lalu aku melihat menantumu sedang mengendarai sebuah mobil. Apakah mobil itu adalah mobil baru keluargamu? Mary tidak ingin menjawab, tapi orang di sekelilingnya tidak akan mau melewatkan topik itu begitu saja. Siapa yang tidak tahu kalau Mary adalah anggota keluarga Kusuma Kotaneo? Selain keluarga Mary, garis keturunan keluarga Kusuma Kotaneo mana yang tidak kaya dan berkuasa? Maka dari itu juga, keluarganya Mary sangat tidak dihormati. Bukan hanya tidak memiliki uang, bahkan tempat tinggal mereka saja terletak di area pemukiman biasa. Orang-orang ini membenci orang kaya, meskipun mereka tidak berani menyinggung Bobby. Itu bukan berarti kalau mereka tidak berani menyindir David Kusuma, bukan? Seberapa hebatnya keluarga Kusuma Kotaneo juga tidak ada gunanya, karena kamu pun masih tinggal di area pemukiman yang sama dengan kami. Bahkan hidupmu tidak bisa dibandingkan dengan kami. Valentino yang membeli mobil itu, jawab Mary. Angel sudah memberitahukannya tentang masalah ini. Pada awalnya Mary juga tidak mempercayainya. Akan tetapi, Mary tidak mau percaya karena Angel sudah menunjukkan surat pembelian mobil itu kepadanya. Semua orang di sekitar tercengang, kemudian tertawa terbahak-bahak. Mary, bukannya aku ingin mengataimu, tapi jangan mendengar perkataan bohong Valentino. Siapa di sini yang tidak tahu kalau dia sudah tidak bekerja selama 3 tahun? Jadi, uang dari mana untuk membeli mobil itu? Benar, Mary,
kami seperti ini juga demi kebaikanmu. Kamu harus berhati-hati. Sekarang, banyak yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi di luar sana. Kalau nantinya Valentino tidak bisa membayarnya, mereka akan mendatangi rumahmu. Nantinya bukan hanya Valentino yang akan dijerat, tapi keluarga kalian juga akan ikut terlibat. Mary terkejut begitu mendengar perkataan orang-orang di sekelilingnya. Memang benar ada yang aneh dari hal ini. Dari mana Valentino mendapatkan uang untuk membeli mobil yang berharga ratusan juta itu? Apakah Valentino pergi meminjam uang di luar sana untuk berpura-pura hebat di depan dirinya dan Angel? Mary memikirkan hal ini sembari menjawab dengan tegas. Tidak mungkin. Itu adalah uang Valentino. Valentino membeli mobil tersebut dengan uangnya sendiri. Mary, jangan menganggap enteng. Kalau memang benar Valentino memiliki uang sebanyak itu, bagaimana mungkin dia tidak seperti menantu dari keluarga Ibu Aileen yang memberikan Ibu Aileen gelang emas? Sepertinya aku tidak pernah mendengar dari mulutmu kalau Valentino pernah memberikan barang untukmu. Bukan? Benar, Valentino sudah tinggal dan makan di rumahmu selama 3 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki rasa terima kasih sama sekali? Benar-benar tidak berguna. Ibu-ibu penggosip itu hanya bisa mencemooh orang lain. Begitu mendapatkan kesempatan, mereka bersatu untuk mengelilingi Mary dan memulai memberikan Mary pembelajaran yang mereka pikir baik itu. Raut wajah Mary pun kian muram, wajahnya sudah berubah dari merah ke hitam. Titit! Terdengar bunyi klakson mobil pada saat Mary sudah tidak bisa menahannya lagi dan berencana untuk pergi. Semua orang di sana adalah orang yang suka melihat keributan. Begitu mendengar suara klakson mobil, mereka semua menoleh untuk melihat asal suara tersebut. Mary sedang bersiap-siap untuk pergi, pada saat perhatian orang-orang tersebut sudah tidak pada dirinya lagi. Sekarang, Mary merasa sangat marah. Dia hanya ingin bertanya kepada Valentino, dari mana Valentino mendapatkan uang untuk membeli mobil. Ibu, ternyata ibu juga ada di sini. Pas sekali, aku tidak perlu menelpon ibu lagi. Ibu, cepat ibu telepon ayah. Baru saja Mary berdiri, sudah terdengar suara Angel memanggilnya. Mary terdiam pada saat dia melihat ke arah suara itu. Hanya terlihat Valentino sedang mengendarai mobil BMW biru yang memesona ke lantai bawah komplit. Sedangkan Angel duduk di samping pengemudi. Pada saat ini, kap mobil terbuka sehingga Angel bisa langsung menemukan Mary. Untuk apa kamu memanggilku? Ujar Mary sedikit tidak senang karena gagal kabur dari sana. Tentu saja untuk membantu kami membawa barang, Valentino membeli banyak barang bagus untuk kita. Ibu cepat bantu mengambil barang. Desak Angel sembari membuka pintu untuk turun dari mobil. Orang-orang di sekitar saling memandang, kemudian mereka tertawa dengan penuh makna. Ibunya Angel, apakah Valentino membelikanmu 1 set gelang emas? Ujar seseorang sembari tertawa. Omong kosong macam apa itu? Siapa yang membeli gelang emas masih membutuhkan bantuan orang untuk mengangkatnya? Benar, mungkin saja mereka membeli 1 truk sayuran, makanya mereka berdua tidak bisa mengambilnya. Mendengar perkataan-perkataan orang di sampingnya, wajah Mary menjadi semakin merah dan merasa sangat malu. Perkataan mereka tidak salah. Apakah benar Valentino bisa membeli barang bagus? Kalau benar barang itu adalah perhiasan seperti gelang emas, 1 tangan saja sudahlah cukup. Mana mungkin membutuhkan bantuan orang lain untuk mengangkatnya. Tadi Angel juga menyuruh David untuk turun membantu mereka mengangkat sesuatu. Apakah Valentino membeli 2 karung tepung? Aku tidak mau, ambillah sendiri. Ujar Mary sembari naik ke atas. Aduh, Ibu Angel, kamu tidak boleh seperti ini. Meskipun Valentino membeli 2 karung lobak, itu juga niat baik darinya. Benar, meskipun hadiahnya murah, niatnya tulus. Aku juga ingin dibelikan sayur oleh menantuku, tapi menantuku bersikeras memberikan barang kecil yang bisa diangkat dengan 1 tangan dan seharga puluhan juta ini. Kalau itu diganti dengan sayuran, sudah pasti cukup untuk dimakan sekeluarga selama 1 tahun. Bahkan 5 mobil saja tidak cukup untuk membawanya. Ujar Ibu Aileen seperti tidak terlalu senang sembari menggoyang-goyangkan pergelangan tangannya. Begitu Valentino turun dari mobil, Valentino pun menggelengkan kepalanya saat mendengar percakapan itu. Awalnya aku ingin menjadi orang yang rendah hati. Diam-diam mengembangkan kekuatanku sendiri dan mengumpulkan kekuatan untuk mengambil kembali keluarga Wijaya. Akan tetapi, orang-orang yang realistis ini begitu bodoh, begitu ingin mendesakku untuk membuat kalian merasa malu. Lalu barulah kalian akan merasa puas, bukan? Ibu, aku membelikan ibu baju, sepatu dan lainnya. Kami berdua tidak bisa mengambil semua barang ini. Ujar Valentino sembari membuka bagasi mobil. Baju?
Mary merasa terkejut karena sebelumnya Valentino belum pernah memberikannya barang-barang seperti ini. Akan tetapi, dengan keadaan keuangan Valentino yang sekarang ini, mungkin Valentino hanya bisa membeli barang di kaki lima saja. Orang yang lain juga memandang Valentino dengan penuh harap, lalu ingin melihat barang apa yang bisa diberikan oleh orang yang terkenal tidak berguna di komplek ini kepada Mary. Sret! Bagasi mobil terbuka. Mereka semua melihat ke arah bagasi tersebut. Detik selanjutnya mereka semua tercengang. Begitu melihat bagasi mobil BMW Valentino, mereka semua tidak bisa mengatakan apa-apa meskipun telah menyiapkan kata-kata cemooh.